Lutfiandi Haryana akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema tentang sarana-sarana syirik. Sarana-sarana syirik. Sarana yang dalam bahasa Arabnya wasilah adalah sesuatu yang mengantar kepada sesuatu yang lain. Dalam syariat Islam, sarana memiliki hukum yang sama dengan sesuatu kemana sarana itu mengantar. Jadi, jika sarana itu mengantar kepada syirik besar, maka sarana itu hukumnya sama dengan syirik besar yang bertentangan dengan tauhid. Sarana berarti juga sebab terjadinya sesuatu. Segala sesuatu yang bisa menyebabkan syirik, maka Rasulullah melarang sahabat melakukannya. Oleh karena itu, mengetahui sarana syirik merupakan suatu yang sangat penting. Tawasul yang bid'ah. Dalam bahasa Arab, tawasul berarti takarub atau mendekat. Misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan kepada siapa di antara mereka yang lebih dekat atau kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan siksaannya. Sesungguhnya, azab Tuhanmu adalah suatu hal yang harus ditakuti. Quran Surat Al-Isra 17 ayat 57. Ayat tersebut menjelaskan bahwa siapa-siapa yang mereka seru untuk meminta pertolongan dan mereka sembah itu seperti malaikat, Nabi Isa, Uzair, atau orang-orang soleh, mereka itu sendiri dengan sungguh-sungguh mencari jalan menuju ke ridha Tuhan mereka, yakni mereka berlomba-lomba melakukan kebajikan. Masing-masing mereka berupaya agar menjadi lebih dekat kepada Allah dan mereka semuanya mengharapkan rahmatnya dan takut akan siksaannya. Ayat di atas menjelaskan bahwa di antara manusia menjadikan nabi-nabi atau orang-orang soleh yang sudah mati sebagai wasilah dikabulkannya doa-doa mereka atau sebagai jalan yang dapat mendekatkan mereka kepada Tuhan mereka. Jadi usaha mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah merupakan tawasul yang bid'ah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tawasul dalam bahasa Arab berarti takarub atau mendekat. Tawasul dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tawasul masyru' atau diperintahkan, yaitu takarub kepada Allah dengan cara yang dicintai dan diridhoi Allah. Misalnya dengan ibadah wajib atau sunnah, baik perkataan maupun perbuatan atau keyakinan. Yang kedua, tawasul ghairu masyru' atau tidak diperintahkan, yaitu takarub kepada Allah dengan cara yang dicintai dan diridhoi baik dengan perkataan maupun perbuatan atau keyakinan. Inilah yang disebut tawasul yang bid'ah. Yang dimaksud di sini adalah tawasul kepada Allah dengan serangkaian doa yang dapat dikabulkan. Maka tawasul bid'ah mempunyai beberapa jenis. Pertama, tawasul kepada Allah dengan berdoa dan memohon pertolongan kepada orang yang telah mati atau gaib dan semacamnya. Ini digolongkan sebagai syirik besar yang bertentangan dengan tauhid dan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Yang kedua, tawasul kepada Allah dengan melakukan berbagai ketaatan pada kuburan orang-orang yang telah mati. Misalnya dengan mendirikan bangunan di atas kuburan atau menutupnya atau berdoa di atasnya. Yang ketiga, tawasul kepada Allah dengan memanfaatkan kedudukan orang-orang tertentu yang soleh di sisi Allah. Ini diharamkan Islam sebab perbuatan seseorang hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri di sisi Allah. Yang keempat, tawasul dengan zat orang-orang soleh. Misalnya, ungkapan sebagian mereka, "Aku memohon kepadamu ya Allah dengan Muhammad." Lafal ini jelas bid'ah karena haram dan mengandung banyak makna yang semuanya batil dan bertentangan dengan syirik. Yang pertama, bertawakal dengan kedudukan seseorang di sisi Allah. Yang kedua, dengan lafaz itu ingin bersumpah kepada Allah, sedang bersumpah dengan selain Allah termasuk syirik kecil. Yang ketiga, ia ingin membuat perantara antara Allah dengan hamba-hambanya dalam mendatangkan atau menolak mudarat. Inilah intisari syirik kaum musyrikin atau syirik besar. Yang keempat, dengan lafaz ini ia bermaksud memohon berkah, yang ini juga haram. Setelah mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan tawasul bid'ah, adalah wajib bagi kita mengetahui tawasul syar'i atau diperintahkan. Di antara tawasul yang disyariatkan adalah yang pertama, tawasul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua, tawasul kepada Allah dengan iman dan tauhid. Yang ketiga, tawasul kepada Allah dengan amal soleh. Yang keempat, tawasul dengan orang-orang soleh, misalnya mengatakan orang yang dianggap soleh. B. Kuburan sebagai masjid. Dalam rangka menjaga kemurnian tauhid, para ulama mazhab Imam Syafi'i telah
mengingatkan tentang wasilah atau perantara sarana, yaitu hal-hal yang dapat menyebabkan syirik. Agar hal itu dihindari, Imam Syafi'i dengan imam-imam yang lain dalam mazhab Syafi'i melarang hal-hal yang dapat menjadi wasilah atau perantara syirik, seperti menembak kuburan, meninggikannya, dan membuat bangunan di atasnya. Demikian pula menulis sesuatu di atas kubur atau memasang lampu di atasnya dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan beberapa ulama besar menegaskan sebagai berikut. Imam Syafi'i menegaskan, saya tidak menyukai ada makhluk yang diagung-agungkan sehingga kuburannya dijadikan masjid, karena khawatir terjadi fitnah atau pengkultusan pada dirinya pada saat itu, atau orang-orang yang datang sesudahnya mengkultuskan dirinya. Sementara itu, Imam Nawawi mengatakan dimakruhkan menembak kuburan, mendirikan bangunan, dan menuliskan sesuatu di atasnya. Apabila bangunan itu didirikan di atas tanah kubur yang diwakafkan fisabilillah, maka hal itu harus dirobohkan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki mengatakan pula dosa besar yang ke-93, 94, 95, 96, 97, 98 adalah menjadikan kuburan sebagai masjid, memasang lampu di atasnya, menjadikan ibarat berhala yang disembah, tawaf mengelilinginya, mengusap-usap dengan tangan, dan sholat menghadap kepadanya. Oleh karena itu, para ulama mazhab Syafi'i mengatakan haram hukumnya sholat menghadap kubur pada nabi dan para wakil. Serupa dengan itu, sholat di atas kuburan merupakan keberkahan dan mengagungkan kuburan. Adapun perbuatan itu dimaksudkan ke dalam kategori dosa besar yang nyata. Hal itu sudah jelas dari hadis-hadis tersebut dan dapat dikiaskan dengan hal itu. Segala sesuatu yang intinya pengagungan terhadap kuburan seperti menyalakan lampu di atasnya dalam rangka mengagungkan kuburan, mencari berkah dari kuburan, dan tawaf mengelilingi kuburan dalam rangka mengagungkan atau mencari berkahnya. Dan pengkiasan ini tidaklah jauh, lebih-lebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan dalam hadis tersebut bahwa orang-orang yang memasang lampu di atas kuburan akan dilaknat oleh Allah. Adapun menjadikan kuburan sebagai sesembahan berhala, hal itu dilarang berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kamu menjadikan kuburku sebagai berhala atau sesembahan yang disembah setelah aku meninggal dunia. Maksud hadis ini adalah jangan kamu mengagungkan kuburku seperti penganut agama lain, mengagungkan sesembahan atau berhala-berhalanya dengan sujud atau yang lain. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan pula perbuatan-perbuatan haram yang paling besar dan sebab-sebab menyeret kepada kemusyrikan adalah sholat di atas kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid, dan membuat bangunan di atasnya. Adapun perbuatan yang menyatakan bahwa hal itu hukumnya makruh, maka kata makruh itu harus diartikan lain, yaitu haram. Sebab tidak mungkin para ulama membolehkan sesuatu perbuatan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pelakunya dan berita tentang laknat itu diterima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari generasi ke generasi. Bangunan-bangunan di atas kuburan itu harus segera dihancurkan, begitu pula kubah-kubah yang ada di atasnya, karena bangunan itu lebih berbahaya daripada masjid dirar. Membuat bangunan itu merupakan tindakan durhaka atau maksiat kepada Rasulullah, karena beliau melarangnya dan beliau memerintahkan untuk menghancurkan kuburan-kuburan dibangun menonjol di dataran tanah. Sedangkan lampu-lampu yang dipasang di atas kuburan haruslah dihilangkan, dan tidak boleh mewakafkan lampu-lampu dan nasihat memasang lampu-lampu untuk kepentingan tersebut. Dan Imam Al-Baghawi mengatakan pula makruh hukumnya memasang tenda atau naungan di atas kuburan, karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah melihat sebuah tenda di atas sebuah kuburan. Kemudian beliau memerintahkan agar tenda itu dihilangkan. Kata beliau, biarlah amal mayat itu yang akan menaunginya. Apabila perbuatan itu sudah merupakan ijma fi'li atau konsensus praktis para ulama sehingga hal itu dapat menjadi hujah atau argumen dalil sebagaimana mereka katakan, maka kami menjawab bahwa hal itu dilarang meskipun banyak dilakukan orang, padahal itu dapat disebut sebagai ijma fi'li. Bangunan-bangunan di atas kuburan itu harus segera dihancurkan, begitu pula kubah-kubah yang ada di atasnya, karena bangunan-bangunan itu lebih berbahaya daripada masjid dirar. Membuat bangunan itu merupakan tindakan durhaka atau maksiat kepada Rasulullah,
karena beliau melarangnya. Dan beliau memerintahkan untuk menghancurkan kuburan-kuburan dibangun menonjol di dataran tanah. Sedangkan lampu-lampu yang dipasang di atas kuburan harus dihilangkan dan tidak boleh mewakafkan lampu-lampu atau nazar memasang lampu-lampu untuk kepentingan tersebut. Dapat menjadi dalil dan dapat dipakai pada saat keadaan zaman itu baik di mana amar ma'ruf dan nahi mungkar dapat dikerjakan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Hanif. Selanjutnya, kesalahpahaman dan sanggahannya. Sementara orang yang senang membangun bangunan-bangunan di atas kuburan berpendapat bahwa bangunan masjid di atas kuburan itu boleh. Dalilnya adalah kisah Ashabul Kahfi, di mana orang-orang itu membangun masjid di atas kuburan Ashabul Kahfi. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir menjawab kesalahpahaman ini dengan dua jawaban, yaitu yang pertama, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang kafir dan musyrik. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat dijadikan hujah atau dalil. Yang kedua, sekiranya perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang Islam, maka mereka itu bukanlah orang-orang yang terpuji dalam perbuatan tersebut. Dan C. Sikap hulu terhadap orang saleh. Islam memerintahkan untuk bersikap pertengahan atau tawasud dalam segala hal, tidak boleh dalam berlebihan atau sebaliknya meremehkan. Tafrid. Dalam tulisan ini insya Allah akan dibahas sekilas bahaya hulu terhadap orang saleh. Allah berfirman, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar." Dalam ayat ini Allah memperingatkan agar kita hulu dalam beragama. Yang dimaksud hulu adalah berlebihan dalam mengagungkan baik dengan ucapan maupun dengan keyakinan. Sebab kekufuran pertama kali hulu terhadap orang saleh. Hulu terhadap para nabi tidak diperbolehkan, apalagi yang lebih rendah kedudukannya dari mereka, seperti orang-orang yang saleh. Dan larangan hulu terhadap Nabi Muhammad SAW, apalagi yang selainnya. Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya manusia. Meskipun demikian, beliau melarang kita untuk hulu terhadap beliau. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Abdullah, hamba Allah dan Rasulullah, utusan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah melarang kita mengkultuskan beliau, yaitu berlebihan dalam memuji. Beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah karena ibadah adalah hak ilahiyah Allah semata. Tidak boleh juga meyakini bahwa beliau memiliki sebagian dalam rubiah Allah, seperti ikut mengatur alam semesta, memberi kelancaran rezeki dan lainnya. Larangan hulu secara umum. Dalam Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itu yang telah membinasakan orang-orang
sebelum kalian. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Ibnu. Hadis ini menunjukkan larangan hulu secara umum baik dalam keyakinan, ucapan maupun amalan perbuatan. D. Kultus individu dan benda. Komitmen sejati seorang muslim adalah membersihkan hati dan jiwanya dari berbagai noda kemusyrikan. Seorang muslim meyakini tiada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Dia tidak akan bersandar lagi kepada kekuatan benda-benda seperti keris, kemenyan, ruatan, atau kekuatan spiritual dari paranormal atau dukun. Dia tidak akan memelihara jin meskipun mengaku jin muslim, karena semua itu tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dengan meyakini Allah sebagai raja yang memimpin alam semesta ini, sehingga segala puji itu hanyalah bagi Allah semata. Dan manusia adalah makhluk Allah yang khas, masing-masing memiliki keistimewaan. Karena itu Al-Quran mengingkari manusia yang menghilangkan kepribadiannya dan menjadi pembebek atau pengikut orang lain dalam keliruannya. Dalam masa lalu, Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dipuji-puji oleh pengikutnya sehingga dianggap tak pernah bersalah. Di negeri kita, Presiden Soekarno punya pengikut fanatik yang banyak. Pada masa kejayaannya Soeharto, punya pengikut yang menganggapnya manusia yang lain dari yang lain, sehingga mereka memberi gelar Bapak Pembangunan. Sekarang ini juga muncul para pemuja yang menganggap bahwa tindakan pemimpinnya selalu benar, bahkan meskipun aneh dan menyimpang, tetap saja dianggap perbuatan wali atau orang suci. Perbuatan kultus kepada pemimpin merupakan sikap yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam, sebab Islam tidak pernah mengajarkan mengagungkan manusia melebihi kadar yang dibolehkan. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang mengkultuskan para pembesar ini akan menyesal dan menyadari kesalahan mereka. Ada dua kaidah yang harus dipegang teguh. Pertama, menyukai orang tertentu tidak boleh sampai jatuh kepada kultus yang dilarang. Kedua, mencintai harus karena Allah. Artinya, seseorang itu disukai kalau memang disukai Allah, dan seseorang itu dibenci kalau dibenci Allah. Jadi bukan ukuran masyarakat banyak yang menjadi standar. Orang yang mencintai orang lain secara buta tuli sangat berbahaya karena menimbulkan kultus individu dan kemurkaan Allah. Yang patung dan gambar. Islam bangkit untuk seluruh umat manusia dan beribadah kepada Allah saja, dan menghindarkan dari penyembahan kepada selain Allah seperti para wali dan orang soleh yang dilukiskan dalam patung dan arca-arca. Ajakan seperti ini sudah lama terjadi sejak Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk memberikan petunjuk
kepada manusia. Patung-patung ini telah disebut dalam surah Nuh. Dalil yang paling jelas mengenai patung sebagai gambar orang saleh adalah hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas dan menafsirkan firman Allah, dan mereka berkata, "Dan janganlah sekali-kali kamu meninggalkan atau penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula meninggalkan Wat, Suwa, Yahud, Ya'uk, dan Nas, yang sungguh mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia." Bahaya gambar dan patung. Islam tidak mengharamkan sesuatu kecuali ada bahaya yang mengancam agama, akhlak, dan harta manusia. Orang Islam yang sejati adalah yang tanpa reserve menerima perintah Allah dan Rasul-Nya meskipun belum mengerti sebab atau alasan perintah Allah tersebut. Agama melarang patung dan gambar karena banyak mendatangkan bahaya seperti dalam agama dan akidah. Patung dan gambar merusak akidah orang banyak, seperti orang Kristen menyembah patung Isa dan Buddha, Maryam, serta salib. Orang Eropa dan Rusia menyembah patung pemimpin mereka, menghormati dan mengagungkannya. Orang-orang Islam telah meniru orang Eropa, membuat patung pemimpin mereka, baik di negeri Islam Arab maupun bukan Arab. Para ahli tarikat dan tasawuf kemudian membuat pula gambar guru-guru mereka yang diletakkan di muka mereka pada waktu sholat, dengan maksud menerima bantuan kepada patung atau gambar untuk mengkhusyukkan sholatnya. Adapun bahaya gambar dalam merusak akhlak generasi muda sangat nyata. Di jalan-jalan utama terpampang gambar-gambar penari telanjang yang memang sangat digandrungi oleh mereka, sehingga dengan sembunyi atau terang-terangan mereka berbuat keji yang merusak akhlak mereka. Adapun secara material, bahaya gambar sudah jelas dan tidak perlu dalil lagi. Patung-patung itu dibuat dengan biaya mahal sampai jutaan rupiah, dan banyak orang membelinya untuk digantung di dinding rumah. Demikian pula lukisan-lukisan orang tua telah meninggal dibuat dengan biaya yang tidak sedikit, yang apabila disedekahkan dengan niat agar pahalanya sampai kepada almarhum akan lebih bermanfaat baginya. Baik, apakah hukumnya gambar seperti patung? Sebagian orang menyangka bahwa hukum haram itu hanya untuk patung saja, tidak mencakup hukum gambar. Gambar yang diperbolehkan yaitu gambar pohon, laut, sungai, dan tempat-tempat suci seperti masjid, Ka'bah yang tidak memuat gambar orang dan binatang, apapun yang seperti bernyawa. Dan foto yang diperbolehkan, foto yang dipasang di kartu pengenal seperti paspor, SIM, dan lain-lain yang mengharuskan adanya foto. Semua itu diperbolehkan karena darurat, keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Atau patung barang mainan anak dengan maksud untuk rasa kasih sayang terhadap anak kecil. Menggambar orang tetapi hanya sebagian badan saja, tidak seutuhnya. Hukum menyambut dan ikut merayakan hari raya atau pesta orang kafir serta berbelasungkawa dalam hari duka mereka. Hukum menyambut dan bergembira dengan hari raya mereka. Tidak boleh dilakukan sesuatu yang menjadi ciri khas dari syiar mereka pada hari itu. Hari raya mereka bagi umat Islam haruslah sama seperti hari-hari biasanya. Tidak ada hal istimewa atau khusus yang dilakukan umat Islam. Adapun jika mau dilakukan hal-hal tersebut oleh umat Islam dengan sengaja, maka berbagai golongan dari kaum salaf dan khalaf menganggapnya makruh.
Hukum ikut merayakan pesta, hari bahagia atau hari duka mereka dengan hal-hal yang mubah serta bertakziah pada musibah mereka. Tidak boleh memberi ucapan selamat atau tahniah atau ucapan belasungkawa atau takziah kepada mereka, karena hal itu berarti memberi wala dan mahabbah kepada mereka. Juga dikarenakan hal tersebut mengandung arti pengagungan atau penghormatan terhadap mereka. Banyak sekali orang yang terjerumus dalam hal ini tanpa menyadari keburukannya. Maka barang siapa memberi ucapan selamat kepada seseorang yang melakukan bid'ah, maksiat ataupun kekufuran, maka dia telah menantang murka Allah. Para ulama sangat menjauhi yang makruh apalagi yang haram. Mereka senantiasa menghindari takniah kepada para pemimpin yang zalim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.